Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 18 Juli 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar Kristus tinggal dalam kami dan kami menjadi saksi-Mu kepada banyak orang, termasuk kepada orang Yahudi maupun penganut aliran Yahudi. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Sidabutar. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Judul renungan kita pada hari ini adalah Kristus dalam tugas penyelenggaraan Injil. Ayat ini terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 12, berbunyi, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Sejak zaman Paulus hingga sekarang ini, Allah melalui Roh Kudus-Nya telah memanggil orang-orang Yahudi dan juga orang-orang bukan Yahudi. Allah tidak memandang muka, kata Paulus. Sang Rasul menganggap dirinya berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, dan juga kepada orang-orang Yahudi, namun ia tidak pernah melupakan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi dibandingkan orang-orang lain. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Injil, dia menyatakan, adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Injil Kristus inilah yang sama kemanjurannya bagi orang Yahudi dan bukan Yahudi. Sehingga Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menyatakan bahwa ia tidak merasa malu. Ketika Injil ini disampaikan sepenuhnya kepada orang-orang Yahudi, banyak orang akan menerima Kristus sebagai Mesias. Di antara para pendeta Kristen, hanya sedikit yang merasa terpanggil untuk bekerja bagi orang-orang Yahudi. Namun bagi mereka yang sering terlewatkan, dan juga bagi semua orang lainnya, pesan belas kasihan dan pengharapan dalam Kristus akan datang. Dalam penutupan pekabaran Injil, ketika pekerjaan khusus harus dilakukan untuk sekelompok orang yang sampai sekarang terabaikan, Allah mengharapkan para utusannya untuk menaruh perhatian khusus kepada orang-orang Yahudi yang mereka temukan di seluruh penjuru bumi. Karena kitab suci Perjanjian Lama dipadukan dengan kitab suci Perjanjian Baru dalam penjelasan mengenai tujuan kekal Yehova, bagi banyak orang Yahudi, hal ini akan menjadi awal dari ciptaan baru kebangkitan jiwa. Ketika mereka melihat Kristus dalam tugas penyelenggaraan Injil digambarkan dalam halaman-halaman kitab suci Perjanjian Lama, dan memahami betapa jelasnya Perjanjian Baru menjelaskan Perjanjian Lama, maka kemampuan mereka yang tertidur akan dibangunkan, dan mereka akan mengenali Kristus sebagai Juru Selamat dunia. Banyak orang dengan iman akan menerima Kristus sebagai penebus mereka. Bagi mereka akan tergenapi kata-kata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. The Acts of the Apostles, halaman 380 dan 381. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Keisha. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini membawa pesan yang menarik. Dikatakan dalam Jesus Name Above All Names, halaman 212, paragraf 3. Di antara para pendeta Kristen, hanya sedikit yang merasa terpanggil untuk bekerja bagi orang-orang Yahudi. Namun, bagi mereka yang sering terlewatkan dan juga bagi semua orang lainnya, pesan belas kasihan dan pengharapan dalam Kristus akan datang. Kita perlu bekerja untuk orang Yahudi, sebab bagi orang Yahudi dan bagi semua orang, pekabaran belas kasihan dan pengharapan dalam Yesus akan datang. Karenanya, Jesus Name Above All Names halaman 212 paragraf 4 melanjutkan. Dalam penutupan pekabaran Injil, ketika pekerjaan khusus harus dilakukan untuk sekelompok orang yang sampai sekarang terabaikan, Allah mengharapkan para utusannya untuk menaruh perhatian khusus pada orang-orang Yahudi yang mereka temukan di seluruh penjuru bumi. Allah mengharapkan agar kita menjangkau orang-orang Yahudi. Mungkin di sekitar kita tidak ada orang Yahudi, namun di zaman sekarang ini ada banyak yang menganut aliran Yahudi. Di Indonesia, aliran agama Yahudi sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ada satu sinagog yang terdapat di Tondano Barat, Sulawesi Utara. Mereka berbakti pada hari Sabtu yang disebut Sabat. Nah, agama Yahudi ini tidak percaya Mesias sudah datang. Sebagaimana kita ketahui, orang Yahudi menolak Yesus, anak Allah yang lahir di Betlehem sesuai nubuatan sebagai Mesias mereka yang ditunggu-tunggu. Mengapa orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias? Manuskrip 32 tahun 1896 paragraf 22 berkata, nubuatan-nubuatan yang menunjuk kepada kemuliaan kedatangan Kristus yang kedua kali di awan-awan di langit, mereka anggap sebagai rujukan kepada kedatangannya yang pertama kali. Oleh sebab dia tidak datang menurut harapan-harapan mereka, mereka berpaling daripadanya. Setan tahu bagaimana menangkap orang-orang ini ke dalam jaringnya dan menipu serta menghancurkan mereka. Inilah dasarnya orang-orang Yahudi menolak Yesus pada kedatangan Kristus yang pertama kali. Oleh karena kedatangan Kristus tidak sesuai dengan harapan mereka. Karenanya orang Yahudi menolak Injil. Oleh sebab itu, Allah memanggil para pendeta dan umat-umatnya untuk menjangkau orang-orang Yahudi atau yang beragama Yahudi agar menerima Injil. Nah, salah satu ciri khas aliran agama Yahudi ini adalah mereka mengandalkan Perjanjian Lama. Padahal dalam Perjanjian Lama ada banyak nubuatan tentang Mesias dan digenapi saat Yesus datang pertama kali. Tidak heran, Yesus pernah berkata dalam Lukas 24 ayat 25-27 yang berbunyi, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia, yaitu Yesus, menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Perlu diketahui bahwa kitab suci yang dimaksudkan dalam Lukas 24 ayat 27 adalah Perjanjian Lama, sebab pada saat itu Perjanjian Baru belum dituliskan. Karenanya Yesus menjelaskan tentang nubuatan Mesias dalam Perjanjian Lama kepada dua orang murid yang berjalan ke Emmaus. Dan semua yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama digenapi dalam Yesus, termasuk penderitaan dan kematian Yesus. Hal yang sama perlu dikabarkan kepada orang-orang Yahudi dan penganut-penganut aliran agama Yahudi. Nah, orang Yahudi selalu mengaku sebagai anak-anak Abraham atau keturunan Abraham. Kepada Abraham dikatakan dalam Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak,
pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Saudaraku dalam Tuhan, Ishak adalah anak tunggal Abraham, sebab hanya Ishak yang adalah anak perjanjian yang lahir dari Sarah, istri Abraham. Dan perhatikan, Tuhan tekankan istilah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi. Selanjutnya, dalam Kejadian 22 ayat 12 dikatakan, "Lalu ia berfirman, 'Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku.'" Berulang-ulang Allah menekankan tentang anak tunggal. Itu sebabnya tentang ayat-ayat tersebut Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages, halaman 468 paragraf 4. Cobaan yang mengerikan ini menimpa Abraham agar dia dapat melihat hari Kristus dan menyadari betapa besarnya kasih Allah terhadap dunia. Begitu besarnya sehingga untuk membangkitkan dunia dari kemerosotannya, Dia, yaitu Allah, menyerahkan anak tunggal yang diperanakkannya ke dalam kematian yang sangat memalukan. Dan meskipun Abraham mengalami cobaan yang mengerikan tersebut, namun saat Abraham melihat bahwa hal itu adalah nubuatan tentang Yesus, dia bersukacita. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 56, "Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita." Sedihnya saudaraku dalam Tuhan, orang-orang Yahudi menolak nubuatan ini. Mereka bahkan ambil batu untuk melempari Yesus, tapi Yesus menghilang dan tinggalkan bait Allah. Meskipun demikian, kita harus tetap kabarkan, sebab sejak kecurahan Roh Kudus, ada banyak orang-orang Yahudi yang bertobat, termasuk para imam. Kisah 6 ayat 7 berkata, "Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya." Tidak ada yang mustahil bagi Allah, saudaraku dalam Tuhan. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar mengizinkan Roh Kudus yang adalah Roh Kristus bekerja dalam hati kita, dan kita menjadi saksi Yesus yang penuh kuasa. Kabarkan Injil sehingga banyak orang yang bertobat, termasuk orang-orang Yahudi dan mereka yang menganut aliran agama Yahudi. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini, untuk kami menjangkau jiwa-jiwa, teristimewa orang-orang Yahudi dan mereka yang menganut aliran agama Yahudi. Sebab meskipun mereka mempelajari perjanjian lama, tetapi mereka belum melihat Kristus, belum menerima Mesias dalam kehidupan mereka. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, agar kami boleh diubahkan menjadi serupa dengan Kristus dan menjadi saksinya yang penuh kuasa kepada banyak jiwa, baik itu orang Yahudi maupun bukan Yahudi, agar banyak jiwa yang bertobat dan kembali kepadamu ya Bapa. Dan saat Yesus datang kedua kali, dengan segala kemuliaannya, semakin banyak jiwa yang boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.